Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya hanya memberikan khulasah atas kajian kita tadi malam berkaitan dengan bagaimana penerapan kaedah-kaedah hukum Islam, terutama kaedah usuliyah dan kaedah fikih dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul, ya. Jadi saya ambil satu contoh bahwa suatu ketika di dunia Timur Tengah itu difatwakan bahwa setiap orang yang menyimpan atau meletakkan duit dia di bank-bank, ya, bank-bank konvensional, itu dia akan memperoleh interest. Maka interest itu dihukum dengan hukum riba, ya. Sehingga setiap orang-orang yang meletakkan duit dia di bank itu tidak mau mengambil interest itu karena dianggap hukum riba. Padahal dalam hukum dan di dalam sistem administrasi di bank, duit interest itu mesti dikeluarkan oleh bank, tidak boleh disimpan. Oleh karena orang-orang Arab tidak mau mengambil uangnya, maka duit ini diambil oleh orang kafir, oleh gerakan-gerakan misi zending yang gunanya untuk menghantam dan merusak umat Islam sendiri. Ya. Maka muncullah pertanyaan selanjutnya, apakah hukum riba yang dianggap oleh para mufti-mufti di Mesir itu perlu dilakukan perubahan. Disinilah maka terjadi dinamika pemikiran hukum Islam yang begitu menarik. Oleh karena itu, mari kita lihat dalam konteks ini bagaimana Said Sabiq sebagai seorang rektor Universitas Al-Azhar Syarif Mesir yang sangat tua sekali melakukan kajian dengan menggunakan metode atau dengan menggunakan kaedah-kaedah fikih dan kaedah usuliyah, sehingga menjawab dan mampu memberikan persoalan kepada umat Islam pada saat itu, terutama di Timur Tengah. Yang pertama, menurut saya Sabiq, bahwa seseorang yang meletakkan duit dia di bank itu, ya, dan bank berkewajiban memberikan interest, ya, atau kemanfaatan dari hasil usaha yang diberikan bank itu tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang riba. Kenapa? Karena itu tidak dimaksudkan dengan, kan ada satu hadis yang menyatakan kullu jarrin naf'an fahuwa riba. Setiap penghutang yang menarik kemanfaatan atau ziyadah berlebih itu akan memberikan suatu riba. Tapi bagi orang yang meletakkan duit dia di bank, ya, atau di bank itu dianggap oleh Said Sabiq sebagai keikutsertaannya dalam menyokong untuk berkembangnya bank itu sendiri. Jadi itu dianggap sebagai suatu perserikatan yang seharusnya wajar saja kalau bank itu memberikan kemanfaatan kepada yang menyimpan. Nah, ini dia. Oleh karena itu, menurut Said Sabiq, bahwa orang yang meletakkan duit dia di bank itu, dia seharusnya menerima duit itu, kelebihan dari duit yang dia peroleh dari modal yang diletakkan dia itu, sebagai suatu keikutsertaannya dalam mendirikan bank. Ini suatu perkembangan. Jadi saya katakan tadi malam itu, al-hukmu yadurru ma'al illah wujudan wa adama. Jadi alasan hukumnya itu yang membuat hukum dari pertama itu menjadi riba, sehingga orang-orang Islam Timur Tengah tidak mau meletakkan duitnya di bank-bank. Bahkan pada saat itu banyak bank-bank yang kolab, ya, banyak bank-bank yang kolab, dan pada saat itu juga lah sebenarnya, ya, satu perserikatan dari negara-negara Islam, negara-negara yang beragama Islam, tahun 1991 menubuhkan
yang disebut dengan bank-bank muamalat, termasuk di Indonesia pada saat itu juga tahun 91 ya. Tapi saya tidak mengkaji sejarah itu, silakan saja bagi program studi yang ekonomi Islam yang mengkaji itu sejarah itu. Tapi yang pasti setelah Said Sabiq ya melakukan telaah kembali terhadap metodologi berpikirnya itu, sehingga di Timur Tengah hidup kembali bank-bank itu terutama, dan bersamaan dengan itu maka muncullah bank muamalat atau bank muamalat terutama di negara-negara Islam, yang sampai saat ini kejelasan hukum itu di kawasan-kawasan kita ini masih samar-samar. Ada yang mengatakan, orang tanya nih, bagaimana Ustadz kalau kita taruh duit di bank yang konvensional, tidak bank syariah? Sebenarnya sistem pengelolaan bank konvensional dengan syariah itu tak ada beza. Yang bezanya satu aja, bank yang konvensional dia tak pakai jilbab mungkin. Bank Islam dia pakai jilbab, pakai assalamualaikum. Ya kalau bank konvensional selamat pagi, selamat siang, selamat siang Pak, gitu ya. Kalau bank yang Islam itu paling nanti assalamualaikum, ada selawat-selawatannya, itu aja. Tapi sistem pengelolaan sama aja. Kalau di Indonesia lah tak tahu saya, kalau di Malaysia mungkin ada dikit-dikit juga, mungkin sama juga kan. Jadi teknis operasionalnya itu SOP sama saja ya. Jadi kalau begitu sebenarnya inti dari bank syariah atau bank Islam dengan bank yang bukan Islam itu kan hanya terletak pada akad, ya kan, pada akad saja. Jika akad itu sendiri tidaklah menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam hukum Islam. Nah, jadi oleh karena itu sebenarnya hukum itu kita ingin katakan berputar menurut ketentuan ilat hukum, alasan hukum kenapa hukum itu ditetapkan. Oleh karena itu banyaklah para ulama termasuk almarhum Yusuf Al-Qaradawi yang baru saja meninggal ya, juga mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam yang meletakkan uangnya di bank-bank Swiss, di bank-bank Eropa itu harus mengambil apa namanya itu fee-nya itu apalah kalau bahasa banknya apa namanya itu, kalau bahasa sininya itu ya bunga lah ya, bunga. Kalau bahasa rumah ini bunga namanya. Kalau bahasa banknya saya tak tahu, interest ya, bunga ya. Kalau bahasa rumah bunga bank itu tetap dihukum sebagai keikutsertaan dia memodali bank itu, bukan lagi riba. Kenapa? Karena kalau itu dihukum riba, orang-orang Arab Timur Tengah itu duitnya banyak sekali dan masuk ke bank-bank di Swiss, di Prancis, di mana itu banyak sekali dalam jumlah yang luar biasa. Bunga yang harus keluar pun sangat banyak, sehingga itu digunakan oleh program Yahudi untuk ya mengkristenkan atau misi zending, terutama sasarannya di wilayah negara Republik Indonesia ini kena dianggap adalah mayoritas beragama Islam, dan itu yang harus diserang dengan menggunakan dana dari bunga yang dianggap riba tadi itu. Nah, oleh karena itu pada tahun sekian saya dengar informasi berselang tahun 2000 bank-bank konvensional itu pada kolab di Eropa ya, bahkan yang tumbuh itu adalah bank-bank muamalat. Coba di recheck kembali apakah betul atau tidak ya. Saya cuma sekilas saya tahu bank-bank muamalat, bank-bank Islam itu justru makin berkembang itu di Eropa ya. Jadi sewaktu saya pernah ikut serta bersama Pak Rizal di Medan, disampaikan oleh seorang profesor ahli ekonomi Islam. Dia mengatakan kenapa orang-orang Barat itu, orang-orang Eropa itu kok sekarang ini pada cinta pada bank-bank yang muamalat. Apakah mereka sudah mulai nak rusak akidahnya mau masuk Islam? Pertanyaannya itu dijawab bukan karena mereka mau suka dengan Islam, enggak.
tapi mereka suka dengan duit orang Arab. Kalau dia tidak berikan, ya, tidak memberikan judul bank-banknya itu kepada bank yang namanya Islam, orang Arab tak mau tahu duit situ, tak mau tahu letak duit situ, ya. Akhirnya, ya, hukum tetaplah hukum, dan perubahan hukum itu disebutkan oleh Said Sabiq, innal hawadisu la tatanahi wan nusus tatanahi. Sesungguhnya peristiwa itu tidak pernah ada batasnya, sementara keberadaan nas-nas syariat itu terbatas. Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan-persoalan yang kontemporari, kita mesti kembali kepada metodologi berfikir yang telah disusun oleh ulama kita, yang kita kenal dengan kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Mudah-mudahan, ya, salah satu jawaban yang bisa kita jawab, apakah bunga bank atau bunga yang kita diberikan oleh bank-bank itu hukumnya adalah riba atau tidak? Pertama, jawabannya itu menurut Said Sabiq itu tidak riba, bahkan itu adalah kemanfaatan dari keuntungan untuk ikut serta memodali bank itu sendiri. Yang kedua, kalau niat kita kembali kepada niat, kalau niat kita memang untuk meletakkan atau mencari keuntungan melalui program-program, misalnya kalau di Indonesia ini ada namanya itu deposito, ya, berjangka dia 3 bulan sekian, maka bunganya sekian. Jadi kalau memang itu yang dicarinya keuntungan atau mencari kekayaan dari situ, maka hukumnya jatuh kepada riba. Tapi kalau unsurnya untuk menyelamatkan atau mencari keselamatan, kemaslahatan dari hartanya itu afu, dibolehkan. Ya. Jadi dibolehkan. Jadi oleh karena itu, ya, karena sekarang ini bank-bank yang bermerek syariah sudah banyak dan sudah bertubuhan terutama di Indonesia ini, ya tentu saja kita menganjurkan orang Islam lebih berurusan dengan bank-bank yang bersifat syariah daripada bank-bank konvensional. Ya, jangankan di kita, di Eropa saja orang sudah berkembang bank-bank konvensional, walaupun bukan karena Islamnya, tapi karena duit orang Arabnya yang begitu banyak yang diharapkan oleh orang-orang Eropa itu sendiri. Saya pikir inilah sebagai sebuah kelanjutan dari kuliah saya tadi malam. Dan saya mohon maaf juga karena sebenarnya slide saya sudah saya siapkan juga. Cuma saya kena ada undangan orang nikah banyak hari ini, tak sempat saya bawa laptop, ya, sehingga saya sampaikan ini saja, ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, dan mudah-mudahan juga kita semuanya ini dalam keadaan cinta akan ilmu pengetahuan sesuai dengan profesional kita masing-masing, ya. Karena walau bagaimanapun ilmu itu ada 10, ya, syarat sebuah ilmu itu baru bisa diterima sebagai satu ilmu itu 10. Innal mabadi kulli asyrah, ada 10. Satu, nama ilmu itu. Yang kedua, ya, tajuk dia, tajuk ilmu. Kemudian yang keduanya itu objek dari ilmu itu. Yang ketiga itu adalah manfaat dari ilmu itu. Kemudian hubungan ilmu itu dengan ilmu yang lain. Kemudian lagi ada, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu saya ingat situ aja, sehingga tidak mungkin kita mengkaji muamalah ini hanya tok dengan muamalah saja, pure dengan muamalah saja, tidak. Tapi dia akan berkaitan dengan hukum, dia berkaitan dengan norma-norma, dia berkaitan dengan ilmu matematik, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar kita lebih menjadi sesuatu yang memang mendalam, ya, seperti dikatakan oleh penjelis saya itu deep and narrow, maka kita perlu menerima informasi-informasi dari berbagai keilmuan yang lainnya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, karena tidak bawa slide ini agak susah juga kita nak memetakan cara pikirnya, ya. Nah, karena saya juga kalau dah bercakap dengan orang ekonomi ini, saya agak grogi, takutlah sedikit, karena saya tidak begitu banyak mengenai istilah-istilah ekonomi ini, ya. Tapi mudah-mudahan, ya, paling tidak kan ada yang berhubungan
berhubungan antara hukum, karena saya itu dari S1 sampai ke S3 itu memang usul fikih pure usul fikih ya. Jadi mungkin tidak begitu banyak pengetahuan saya tentang ekonomi ini. Kalaupun tersalah mohon dimaafkan dan mohon diluruskan kembali oleh para pakar-pakar ekonomi ini. Demikian barangkali sekedar memberikan nuansa keilmuan ya, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa Institut Agama Islam Tabakufitin ya, yang saya tuh kalau melihat mahasiswa saya ini yang paling perlu itu etos keilmuan itu harus hidup kembali. Jadi mulai redup. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran dari UiTM ini ya akan menyegarkan kembali etos keilmuan. Artinya kalau istilah orang Indonesia tuh gerget dia untuk mendapatkan ilmu itu tak ada anak-anak sekarang ini. Ya, gerget. Tahu gerget? Kalau bahasa Melayu itu gegam, dia tidak dapat ilmu itu, dapat ilmu ini cari ilmu ini, dapat ilmu ini cari ilmu ini. Itu nama greget kata orang Jawa ya. Greget dia itu tidak dapatkan ilmu, itu yang tak ada. Malah kalau atau pesarahnya tak hadir, dia suka. Dia suka. Apa pasal dia suka? Dapat dia main Facebook, main ini dia tak balik juga. Ya. Jadi kalau pesarahnya agak lebih sedikit waktu, wah ini waktunya masa dah habis nih. Ini salah satu ciri-ciri daripada greget untuk dapatkan ilmu itu sudah mulai mengurang di kalangan mahasiswa. Mudah-mudahan dengan kehadiran UiTM ya, artinya penyegaran kembali daripada keilmuan itu adalah yang sangat penting, karena tidak ada cara bagi kalian untuk ya menjadi maju, menjadi apa sajalah sukses jelasnya kecuali dengan ilmu pengetahuan ya. Kalau tidak dengan itu tak ada cerita. Jadi kalau sertifikat saja yang anda andalkan tak penting, nilai yang tertuang di dalam, kalau sini KRS namanya ya, KHS atau KRS itu tak penting. Hari ini yang penting itu bukti bahwa anda itu memang memiliki ilmu pengetahuan, itu yang dipentingkan. Dan ingat, Imam Syafi'i pernah mengatakan dan pernah melupakan hafalan dia, syakautu ila waqi fi hibzi. Dia pernah datang ke gurunya menanyakan tentang buruknya hafalannya. Fa arsyidani ila tarki lil ma'asi, maka sang guru memberikan petunjuk meninggalkan maksiat. Fa inna ilmu nur, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yahdi lil asi, dan nur cahaya itu, cahaya Allah itu tidak akan pernah mampir di dalam hati orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, oleh karena itu senantiasalah bertakwa kepada Allah, banyakkan ibadah, banyakkan zikir, banyakkan istighfar, dan banyakkan ingat kepada Allah kalau anda ingin sukses mendapatkan ilmu. Tapi kalau anda banyak menghayal, anda banyak main Facebook, main Twitter segala macam, tak ada cita. Ya, hari ini saya melihat ya kemampuan teknologi menggeser berbagai budaya dengan satu HP saja. Koran hari ini dah tak perlu lagi. Ya, orang tidak suka baca Quran tapi suka baca HP. Kalau HP bangun tidur dia baca HP, bangun tidur baca HP, bahkan siap solat pun dia buka HP. Ya, Quran dah tidak perlu lagi hari ini. Jadi dan banyak lagi hal yang tergeser melalui HP. Oleh karena itu bagi anda yang menjadi mahasiswa-mahasiswi ini harus dicermati ya, karena harus hati-hati di dalam menggunakan dan di dalam mempergunakan alat-alat yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Demikian barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan inilah yang dapat saya sambung sebagai khulasah bahwa hukum tetap dinamis, yang boleh saja pada suatu waktu dia dihukumkan kepada haram atau riba, tapi pada saat yang lain dia juga boleh menjadi boleh atau tidak riba lagi, sesuai dengan ilat yang berlaku pada hukum tersebut. Silakan kaji fikih fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Sabiq
ya, kalau sudah terjemahan sudah sebanyak 14 jilid, mudah-mudahan di situ ada secara lengkap bagaimana Syed Sabiq dalam memperbaharui sistem hukum Islam dengan menggunakan sistem meteorologi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.